perumpamaan di mana Allah ingin menjelaskan sesuatu secara lebih untuk memudahkan kita untuk memahami, sehingga membantu kita dengan memberikan perumpamaan. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Qur'annya, perumpamaan itu disebut dengan amsal, ya, perumpamaan. Apa tujuan Al-Quran untuk mengungkapkan, menyampaikan sesuatu dalam bentuk perumpamaan? Saya kira kita secara logis memahami, dalam keseharian kita pun kalau ingin menegaskan suatu pesan atau mau memberikan suatu petunjuk kepada orang, kalau sudah disampaikan petunjuknya, maka akan diperkuat lagi dengan perumpamaan-perumpamaan. Misalnya ya, ketika kita menjelaskan kepada seseorang untuk belajar dengan baik gitu ya, belajar dengan giat, lalu mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Artinya kita mau mengatakan ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan bermanfaat kalau tidak kita amalkan. Nah, untuk memperkuat itu, ya, untuk memperkuat pesan itu, kita kemudian membuat perumpamaan. Lalu kita kutiplah perumpamaan, misalnya kita katakan bahwa kalau ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Nah, artinya walaupun pohon itu rindang, kalau tidak berbuah percuma. Begitulah ilmu yang tidak diamalkan. Nah, itu kan cara-cara berbahasa yang sudah kita kenal lama. Ya, itu adalah cara-cara Al-Quran yang digunakan oleh Al-Quran untuk menjelaskan, memperkuat apa yang sudah diungkapkan sebelumnya. Nah, inilah yang mau kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 32 dan 44 ini, di mana ayat-ayat sebelum ini, ya, ayat-ayat sebelum 32 ini, ya, berbicara tentang sikap orang-orang kafir yang merasa bangga. Orang kafir di sini artinya bukan sekedar bahwa dia berbeda iman, tapi boleh jadi dia adalah orang-orang yang mengaku beriman, tapi dia tidak menjalankan perintah-perintah agama. Jadi termasuk orang yang maksiat, orang yang jauh dari Allah, ya, orang yang musyrik dan sebagainya. Nah, sikap mereka itu sangat bangga dengan kedudukan dan kekayaan mereka, sehingga mereka merasa tidak pantas gitu duduk, ya, berdekatan atau bersamaan dengan orang-orang yang menurut mereka status sosialnya rendah gitu ya. Maka mereka meminta Nabi untuk supaya Nabi tidak bergaul dengan orang-orang itu. Nah, kalau Rasulullah masih mau bergaul dengan mereka, maka mereka tidak mau mendekat kepada Rasul. Seolah-olah mereka mau mendapatkan keistimewaan posisi di hadapan Rasul ketika Rasul ingin menyampaikan dakwah kepada mereka. Nah, inilah yang kemudian dikritik atau ditentang oleh Al-Quran, di mana Allah kemudian memerintahkan bahwa justru Nabi seharusnya tetaplah bersama orang-orang yang dianggap lemah itu. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, jadi kedekatan yang ingin ditegaskan oleh Al-Quran adalah didasari ketaatan kepada Allah. Jadi siapapun dia, ya, bagaimanapun status sosialnya, kalau dia orang yang taat kepada Allah, maka dia layak untuk didekati dan disahabati, ya, dibersamai selalu dalam keseharian, karena sama-sama atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ayat yang lalu itu berbicara tentang itu, kemudian setelah itu Allah menegaskan pula nilai-nilai yang harus diperhatikan. Ya, ketika Allah mengatakan sebelum ini bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, dan kalau mau ikut silakan, kalau tidak ya tak apa-apa, tapi biarkan saja, tapi akan ada sanksinya. Nah, itu juga dijelaskan. Nah, untuk semua itu, ya, untuk semua itu kemudian di ayat 32 dan seterusnya inilah kemudian memperkuatnya, ya, memperkuat penjelasan itu melalui apa? Melalui
perumpamaan tentang dua orang yang memiliki sikap yang bertolak belakang. Ya, bertolak belakang, yang satu betul-betul beriman, yakin kepada Allah, sedangkan yang satu orang yang tidak yakin dan jauh dari Allah. Nah, inilah yang mau Allah tegaskan dan apa yang akan terjadi terhadap kedua orang ini. Ya, jadi ketika ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa kebenaran itu sudah nyata, siapa yang mau ikut silakan, tapi yang tak ikut juga silakan. Tapi hati-hati, kalau tidak mau mengikut nanti akan ada sanksinya. Nah, di sinilah Allah kemudian memperkuat pernyataan itu dengan perumpamaan yang ada dalam ayat-ayat 32 sampai 44 ini nantinya, ya. Baik. Mari kita sama-sama baca, ibu-ibu sekalian, para jamaah sekalian. Ya, oh di sini juga ada bapak-bapak, saya lihat ini Pak Hasan Burhan baru masuk. Ini Pak Hasan berarti temannya Bu Asmawati ya, dari Semansa 1 Medan ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna. Oh, kalau enaknya sih kita baca dengan irama kali ya. Ya Bu ya. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Jelas suaranya? Jelas, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana penafsiran penjelasan tentang ayat ini? Jadi ayat ini menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan ya kepada orang-orang atau umatnya lah ya, sebuah perumpamaan yang Allah telah buatkan untuk menjelaskan apa yang tadi dikatakan di depan. Jadi maksud itu dan Rasul lah ya, dan Rasul berikanlah kepada mereka. Nah, kepada mereka itu maksudnya yang baik, yang kafir ya, dan atau orang yang belum menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama tadi, nilai-nilai kebenaran tadi. Ya, apa yang mau disampaikan kepada mereka? Sebuah perumpamaan. Ya, sebuah perumpamaan yang menggambarkan dua orang laki-laki. Ya. Satunya kafir dan satunya mukmin. Nah, kami jadikan, maksudnya itu kami kami anugerahkan ya, kami anugerahkan bagi seorang di antara keduanya ya, yang kafir dan yang kaya itu, apa yang dianugerahkan Allah untuk yang kafir dan kaya itu 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Nah, jadi bukan hanya kebun saja ya, tapi sekeliling kebun itu juga ditambahkan Allah pohon-pohon ya, yang membuat semakin indah lah gitu ya. Dan di antara kebun itu maksudnya bukan hanya kebun tadi ya, kelebihan atau nikmat yang Allah berikan kepada yang kafir tadi, tapi juga kami buatkan ladang ya, ladang yang subur. Jadi, betapa bisa kita bayangkan penggambaran pertama dari perumpamaan ini menunjukkan betapa besarnya ya nikmat yang Allah berikan kepada salah seorang di antara dua orang tadi yang tidak beriman, berupa nikmat yang begitu banyak dan begitu sempurna ya. Lalu dijelaskan lagi bagaimana kondisi kebun tadi ya. Nah,
Jadi kedua kebun itu ayat 34, kedua kebun itu menghasilkan buahnya yang banyak. Ya, buahnya yang banyak tentu saja, dan ia tidak menzalimi pemiliknya sedikit pun. Maksudnya itu artinya gini, menzalimi pemiliknya dalam arti buah-buahannya itu terus terus mengalir, melimpah. Jadi kebun itu betul-betul mendatangkan kebaikan bagi dia, tidak menzalimi dia dalam pengertian menghasilkan terus buah-buahannya, gitu ya. Nah, kemudian dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, ya, sehingga menunjukkan bahwa kebun itu tak pernah kering lah, ya, tidak pernah kering, tidak pernah kekurangan air, jadi dia selalu subur. Nah, ini ayat 33 dan 34 ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa ada satu orang di antara dua orang itu yang betul-betul sempurna mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggambaran itu menunjukkan betapa sempurnanya. Jadi bisa kita bayangkan kebalikan dari apa yang didapatkan oleh si kafir ini dengan kondisi yang mukmin. Tentu yang mukmin tidak mendapatkan seperti itu, dan bersamaan dengan nikmat tadi tentu akan ada hal-hal lain yang dimilikinya, ya, sesuatu yang sifatnya sarana dan prasarananya juga tentu dia memilikinya, dan itu nanti juga akan termasuk sesuatu yang akan dia banggakan. Nah, ini ayat 32 dan 33 ini diawali dengan mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang menjadi kelebihan atau nikmat yang didapatkan oleh salah satu dari orang yang diperumpamakan itu, ya, diceritakan dalam perumpamaan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, ada berbagai penjelasan, ya, di dalam di dalam penjelasan tafsir surat ini atau ayat ini, ya, tentang siapa yang dimaksud dengan dalam tamsil atau dalam perumpamaan di dalam ayat ini, ya. Dalam berbagai riwayat-riwayat yang berkenaan dengan sebab-sebab turunnya ayat ini. Nah, ada yang berpendapat bahwa dua orang itu adalah dua orang bersaudara dari Bani Israel. Ya, itu satu pendapat. Mungkin kita akan, Bapak Ibu mungkin menemukan penjelasan seperti ini, ya, memang ada, ya, penjelasan itu, yaitu orang tuanya meninggal mewariskan harta kepada mereka, yang satu membeli dua petak kebun dan yang lain bersedekah dengan warisan itu. Jadi sudah nampak perbedaan dua orang ini, yang satu dua-duanya dapat warisan, tapi yang satu membeli kebun, yang satu mengutamakan bersedekah, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa dua orang yang dimaksud dalam perumpamaan itu adalah dua orang saudara yang tinggal di Mekah. Yang satu mukmin, ya, yang satu mukmin itu namanya ya. Yang satu mukmin itu namanya Abu Salamah bin Abdullah bin Asad, ya. Sedangkan yang satu lagi namanya Al-Aswad, ya, bin Abdullah, ya. Dia masih kafir menurut riwayat ini. Jadi pendapat yang kedua menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah dua orang ini. Nah, selain itu masih banyak sebetulnya, ya, nama-nama yang disebut seputar kisah ini. Nah, tapi terlepas dari apakah menyangkut orang-orang tertentu atau sekedar simbolis saja, ya, yang jelas dan yang perlu kita perhatikan adalah makna atau pesan yang bisa kita ambil. Ya, apa pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini? Itu sebetulnya lebih penting dan lebih utama. Nah, sebagaimana karakter dari kisah ataupun perumpamaan yang disampaikan oleh Al-Quran selama ini. Kita tahu, ya, seperti halnya kisah, dalam hal perumpamaan pun kadang-kadang kalau ada disebutkan tokoh, biasanya tokoh itu tidak disebutkan detailnya. Ya, kenapa? Karena memang tujuan Al-Quran itu
seperti yang kita katakan sebagai ibrah, ya, sebagai petunjuk, sebagai pelajaran. Jadi yang lebih ditekankan di situ adalah pesan-pesan yang terdapat di dalam kisah itu. Jadi bukan tokoh-tokohnya, makanya tidak terlalu diutamakan untuk menjelaskan tokoh-tokohnya secara detail. Nah, maka begitu jugalah dalam hal kisah dua pemuda ini yang tidak disebutkan detailnya siapa orangnya, di mana kejadiannya dan sebagainya. Karena apa? Karena yang ingin ditekankan di sini adalah pesan atau nilai yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini bahwa nanti akan kita lihat siapapun yang mengabaikan nilai-nilai agama atau ajaran-ajaran agama maka akan berakhir dengan celaka dan penyesalan. Ya, dan sedangkan mereka yang senantiasa mengutamakan dan mengamalkan walaupun hidupnya sederhana, ya, bahkan cenderung miskin katakan, ya, berkekurangan, tapi dia betul-betul dalam ketaatan kepada Allah, maka akan memperoleh kebahagiaan abadi. Jadi inilah yang pesannya sesungguhnya, sehingga Al-Quran tidak begitu berkepentingan untuk menjelaskan detailnya siapa nama orang-orang yang ada dalam cerita ini. Nah, itulah yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat 33 dan 34. Kemudian kalau kita ingin lihat kembali, ya, kalimat wa hafafna huma binakhlin, ya, di ayat 32, ya, wa hafafna huma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Mari kita lihat kalimat wa hafafna, ya, wa hafafna huma binakhlin, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Kalimat kami, ya, kami itu sebetulnya yang dimaksud adalah Allah, ya. Tapi Allah dalam hal ini menyebutkan dirinya dengan kami. Kalau Allah kan harusnya berkata aku, gitu ya, dan aku mengelilingi kebun itu dengan kurma, ya, dengan pohon-pohon kurma. Nah, artinya kata ganti orang pertama. Tapi kali ini Allah menyebutnya dengan kami. Nah, ada apa di balik kalimat kami padahal Allah itu sendiri? Nah, kami itu kan banyak gitu. Seolah-olah Allah itu banyak. Nah, ternyata ini mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Allah dalam mewujudkan nikmat-nikmat itu. Jadi, ketika Allah menyebut kami, misalnya kami berikan, kemudian kami anugerahkan, kami limpahkan, dan seterusnya, itu kalimat kami itu menunjukkan adanya keterlibatan selain Allah, artinya adanya upaya dari manusia atau selainnya untuk mewujudkan apa yang disebutkan itu. Nah, jadi artinya Allah sebetulnya sudah menyediakan, ya, sarana dan bahan-bahan bakulah katakan, lalu kitalah sebagai hamba yang menjadikannya menjadi bernilai, ya, mengupayakannya menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi dalam hal ini, ya, ada suatu nikmat yang tidak bisa kita terima atau kita dapatkan begitu saja. Jadi ada nikmat yang harus kita usahakan, ya, walaupun akhirnya Allah yang menentukan berapa yang kita dapatkan. Nah, nikmat-nikmat seperti itu selalu digunakan Allah dengan kata-kata kami. Kenapa? Karena di situ ada usaha manusia. Jadi tidak semata-mata karunia Allah. Dalam arti orang tidak boleh berusaha menunggu, ya, mendapatkan nikmat itu dengan mengharap selalu kepada Allah. Kenapa? Karena ketika Allah katakan kami, maka di situ harus ada upaya dan usaha manusia. Dengan demikian, ya, hukumnya adalah, sunnahnya itu adalah apabila kita berusaha, maka di situ ada keberhasilannya. Jadi walaupun kita misalkanlah, ya, orang yang tidak taat kepada Allah, tapi kalau kita bekerja lalu berusaha, maka secara hukum akan mendapatkan hasilnya. Ya, bahwa itu nanti berkah atau tidak itu lain cerita. Tapi dalam hal mendapatkan sesuatu yang harus kita usahakan, maka harus ada usaha manusia di dalamnya. Dan dalam bahasa Al-Quran itu selalu menggunakan kata kami.
Ya, jadi misalnya dalam Quran misalnya kami menghidupkan, kami mematikan. Artinya apa? Ya, manusia itu kalau tidak berusaha juga, jangan mentang-mentang Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, lalu kemudian dia selalu sengaja mencari penyakit yang mematikan gitu. Toh kalau memang Allah mau, dia tidak akan mematikan, tidak begitu. Kenapa? Karena kalimat Al-Quran itu adalah kami menghidupkan dan kami mematikan. Nah, kalau begitu artinya harus ada ya usaha manusia untuk menjaga kehidupannya. Nah, itu dia ya. Jadi tidak bisa orang kemudian cari mati dan berkata bahwa kalau memang Allah tidak menghendaki mati ya nggak mati. Nah, itu namanya keblinger ya atau terlalu pinter gitu ya. Nah, jadi begitu juga lah dalam hal ini. Nah, mengapa digambarkan dalam ayat ini yang tidak beriman justru mendapatkan kebun yang luas, pohon-pohon kurma yang indah dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena ayat ini menyebutkannya bahwa itu sebuah limpahan dari Allah yang dengan ungkapan kata kami. Artinya di situ ada usaha orang itu untuk mencarinya. Jadi wajar saja dia mendapatkan hasil dan membanggakannya. Nah, disinilah nanti akan ada perbedaan antara orang-orang yang beriman mendapat nikmat dengan orang-orang yang kufur kalau dia dapat nikmat. Nah, itu makanya judul kita hari ini adalah antara iman dan kufur. Dalam hal apa? Dalam hal ketika dia mendapatkan karunia Allah. Jadi dalam ayat ini digambarkan ada orang yang kufur tapi justru dia mendapatkan nikmat yang banyak gitu. Nah, kenapa? Boleh jadi karena dia berusaha gitu. Nah, yang sudah maksimal, sementara yang belum mungkin sudah berusaha tapi gagal dan seterusnya. Nah, yang membedakannya nanti apa? Yang membedakannya adalah ketika dengan segala nikmat itu, apa yang terjadi pada diri mereka. Ya, apa yang terjadi dengan diri orang yang beriman, apa yang terjadi dengan diri orang yang kufur ketika mereka mendapat nikmat. Yang pasti Allah tidak zalim kepada siapapun. Ya, baik beriman maupun tidak, ya. Baik orang itu percaya kepada Allah atau tidak. Ya, bahwa dia berusaha, kalau dia betul-betul berusaha menempuh jalan-jalan yang seharusnya, maka dia akan mendapatkan hasilnya, ya. Dan kalau tidak, tentu tidak. Siapa yang mencari rezeki akan dapatkannya. Siapa yang tidak mencarinya, maka tidak akan mendapatkannya. Itu sunatullahnya. Dan yang membedakannya nanti adalah ketika seseorang mendapatkan nikmat, apa yang terjadi pada dirinya. Inilah yang akan kita ikuti dalam kisah ayat ini selanjutnya. Ya, baik. Kita masuk ayat ke 34 sampai 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi saya mau mengulang sedikit. Ketika membaca ayat 36 ini, ya, kalimat wala irruditu, ya. Di sini ada kalimat, ada huruf dal double, ya, kemudian huruf ta. Jadi membacanya itu dal yang kedua tak dibaca lagi, jadi langsung ditasdidkan ke ta. Ya, wala irruditu. Ya, mungkin ada yang sudah tahu, ya alhamdulillah, ya, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Ya, itu tambahan saja. Wala irruditu. Jadi langsung ke huruf ta dia. Ini kan kita kan sering baca Al-Kahfi ya. Nanti malam insya Allah mungkin banyak yang baca. Jadi mudah-mudahan ingat ini pas bagian ini. Baik, kita masuk kepada tafsirnya. Ya, dalam lihat terjemahannya ini bisa kita lihat. Ya. Nah, jadi ayat sebelumnya tadi, ayat 32 dan 33 itu menguraikan atau menjelaskan kepada kita bahwa
salah satu dari kedua orang yang dijadikan sebagai perumpamaan itu adalah kafir, ya itu sudah tahu kita tadi, dan dia memiliki kebun atau nikmat berupa kebun sebagaimana yang digambarkan tadi, dan indah betul kebun itu. Maka ayat ini kemudian berkata, dan dia memiliki kekayaan yang besar. Artinya bukan hanya itu yang dia miliki, ya dia bukan hanya memiliki kebun-kebun tadi, jadi dia juga memiliki kekayaan lain ya yang besar dan melimpah. Nah, sehingga ini dia ya, sehingga membuat dia berkata kepada temannya, apa dia katakan kepada kawannya ketika dia berbincang-bincang dengan temannya itu, katanya hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Nah, ini maksudnya bahwa dengan segala nikmat yang begitu melimpah tadi, ya, dan bukan hanya itu, masih banyak lagi kekayaan-kekayaannya yang lain, itu membuat dia angkuh gitu, membuat dia sombong kepada temannya itu. Ya, mentang-mentang temannya tidak memilikinya, maka dia pun kemudian berkata kepada temannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu, seperti yang kau lihat. Ya, jadi dia pamerkanlah harta kekayaannya itu kepada teman-temannya, ya seperti yang kau lihat tuh, kebun-kebunku banyak katanya ya, dan pengikutku, ya pengikutku itu maksudnya ya orang-orang yang ada bersama dia, ya misalnya anak-anaknya, keluarganya, kemudian pembantu-pembantunya yang ikut terlibat, ya karyawan, anak buahnya, ya yang terlibat dalam mengurus bisnisnya itu. Dan dia katakan pengikutnya itu lebih kuat, ya lebih banyak dan lebih pandailah ya dari apa yang dimiliki oleh temannya yang mukmin itu, yang beriman itu. Nah, ini menunjukkan, mengesankan bahwa orang ini sudah mulai sombong gitu. Ya, orang ini sudah mulai membangga-banggakan kekayaan yang didapatkannya. Nah, dia sudah mulai terjebak kepada sikap yang salah ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah. Jadi satu hal yang perlu kita hati-hati ketika mendapatkan nikmat Allah itu adalah kesombongan tadi. Dan ini salah satu pesan yang ingin diperhatikan, yang harus kita perhatikan. Janganlah kekayaan dan apa yang kita dapatkan itu membuat kita menyombongkannya kepada orang lain. Dan ini adalah awal dari bencana, ya awal dari kemudaratan yang akan terjadi pada diri kita. Jadi kalau ujung ayat ini nanti berbicara bagaimana seseorang yang bangga tadi, yang memiliki kebun tadi akhirnya musnah, itu terkait dengan apa yang terjadi pada ayat 33, 34, 35 ini. Nah, di mana orang itu menunjukkan kesombongan dengan apa yang telah didapatkannya. Nah, lalu di ayat ke-34 ini diceritakan, dan dia memasuki kebunnya, maksudnya itu tidak seluruh kebunnya lah ya, salah satu dari kebunnya, ya sedang dia zalim terhadap dirinya, maksudnya itu dia mengajak temannya, kan tadi kan dikatakan dia berbincang-bincang dengan temannya, lalu dia menunjukkan kebunnya begitu banyak, tentu yang masuk ke dalam kebun itu dia dan temannya itu, ya sambil dia bercerita bagaimana membanggakan dia, sambil membanggakan apa yang sudah dia dapatkan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan orang yang mendengarkan. Ya, Ibu Mina tolong ininya mikrofonnya Bu, matiin Bu. Matiin. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan, bagaimana seseorang yang bersama orang lain, lalu orang itu terus membanggakan kekayaannya dengan kita gitu. Tentu perasaan kita nggak nyaman gitu ya. Artinya selama dalam berbincang-bincang itu yang dia ceritakan hanyalah kelebihan, kekayaan dan seterusnya, kekayaannya saja. Tentu membuat kita tidak nyaman, dan itulah yang terjadi pada sahabatnya yang mukmin itu, ya ketika dia diajak masuk ke dalam kebun, lalu dia ditunjukkan apa saja yang sudah dimilikinya, ya kekayaan-kekayaannya. Nah, dan dia sombong, ya, dan dia zalim terhadap dirinya itu artinya karena dia kufur dan tidak bersyukur serta mengandalkan hartanya semata-mata. Dia di mana dia dikatakan mengandalkan hartanya semata-mata,
Ketika dia berkata kepada temannya itu, aku menduga kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, itulah bentuk kesombongan yang paling berbahaya. Artinya dia pikir hartanya itu bisa membuatnya kekal dan menyelamatkannya. Nah, ini persis seperti kasus Abu Lahab ini ya. Bahwa dengan segala kekayaan yang dia miliki, pengikutnya yang banyak, dia pikir dia bisa abadi. Ya, dalam surat Al-Hutamah itu juga dikatakan yahsabu anna ma'lahu akhladah. Ya, dia menduga harta kekayaannya itu bisa membuatnya kekal selama-lamanya karena dia menganggap hartanya itu tidak akan binasa. Nah, ini artinya sudah mulai jelas ya, sudah mulai nampak kesombongannya itu. Kenapa? Karena sudah terungkap dengan kata-kata. Jadi tingkat kesombongan itu bisa kita lihat secara pelan-pelan gitu. Dan kesombongan itu akan eskalatif lah ya. Eskalatif itu semakin lama makin meningkat gitu. Mula-mula orang mungkin bangga dengan apa yang dia miliki. Ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dia memiliki sesuatu yang berharga, lalu dia bangga gitu. Nah, kalau dia punya bakat sombong, ya punya angku, maka itu akan secara perlahan naik. Ke tahap apa? Ke tahap menceritakan kehebatan itu kepada orang lain, dan inilah yang terjadi. Jadi dia ajak temannya, lalu dia ceritakan, ini kebunku ini tidak akan habis sampai 7 turunan katanya. Ya, ini akan melimpahkan hasil sepanjang masa. Itu ya. Nah, terus meningkat lagi. Ya, terus meningkat lagi kesombongannya itu. Di ayat 35 kita baca ya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang katanya. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripadanya. Nah, ini kan kesombongan yang luar biasa gitu. Ya, sampai-sampai dia mengira kalaupun nanti terjadi kiamat, ya aku tidak menyangka, aku tidak yakin kiamat itu datang katanya. Tapi walaupun kalau seandainya terjadi kiamat, maka Tuhanku pun nanti akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang sekarang gitu. Tuh, saking percaya dirinya dia. Ya, seolah-olah Tuhan tuh sayang sama dia. Buktinya selama ini walaupun dia kufur, dia tetap dapat nikmat. Sehingga kalaupun katanya terjadi kiamat, nanti di akhirat dia pun bakal dapat yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Nah, ini kan menunjukkan kesombongan yang paripurna gitu. Ya, kesombongan yang sangat yang sangat luar biasa lah ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dia pikir bahwa Allah itu ridho dengan dia. Bahwa dia pikir bentuk keridhaan Allah itu adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan dunia. Nah, itu yang perlu kita lihat ya dari sikap seseorang dalam kehidupan kita ya, yang perlu kita waspadai adalah ketika seseorang mengukur keridhaan Allah dengan kehidupan duniawi. Seolah-olah mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan duniawi itu disayang oleh Allah, sementara yang tidak dianggap tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini yang terjadi pada teman yang kafir ini. Jadi makanya dia sampai berkata, aku merasa kiamat tak terjadi dan kalaupun nanti kiamat pasti aku akan dapatkan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena di dunia aku sudah dapat yang baik. Itu tandanya Allah sayang, dia bilang. Nah, inilah yang kemudian di akhirnya nanti akan diperbaiki atau dijelaskan oleh temannya dalam ayat yang berikut. Nah, sebelum itu kita bisa lihat apa yang perlu kita waspadai dari ayat ini. Sebagaimana yang dijelaskan Allah ya dalam Al-Qur'an, tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ya, artinya negara akhirat itu atau negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini tegas mengatakan kalau sedikit ada rasa sombong dalam hati kita, maka jangankan masuk ya, mencium bau surga pun tidak akan kita dapatkan. Jadi hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan keangkuhan. Ya, kenapa? Karena di dalam Quran itu dikatakan walahul kibriya ufis samawati wal ard. Hanya Allah lah pemilik kesombongan itu. Artinya hanya Allah yang bisa angkuh gitu. Hanya Allah yang bisa bangga
Kenapa? Karena memang Allah lah pemilik segalanya. Ya, karena begitu rawannya keangkuhan dan kesombongan itu, makanya Allah tegaskan hanya Dia yang boleh sombong. Ya, dan apa yang menjadi kesombongan kita itu bukan selalu sesuatu yang wah lah gitu ya, sesuatu yang besar gitu, tidak. Ya, apapun bisa kita sombongkan. Bahkan yang kita anggap kurang pun bisa disombongkan. Begitulah bahayanya, sehingga ayat ini mengingatkan kepada kita jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya ayat itu kemudian menjelaskan kepada kita apa yang terjadi dari setelah temannya yang kafir itu berkata-kata seperti yang diceritakan 30 dalam ayat yang sebelumnya. Nah, kata kawannya, ya, mari kita lihat dalam ayat selanjutnya, ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, ayat yang ke-38 ini ada yang perlu kita perhatikan, mungkin juga sebagian sudah tahu, sedikit mengulang. Lakinna di sini walaupun pakai alif dibacanya pendek. Ya, di beberapa mushaf itu biasanya di alifnya itu ada tanda sukun ya. Tandanya alif itu tidak ada, dianggap tidak ada. Jadi nah itu dibaca pendek. Lakinna huwallahu rabbi, jangan dibaca lakinna. Ya, itu termasuk cara-cara membaca ya. Jadi bacaan 38 itu nanya pendek. Baik, mari kita baca terjemahannya sekaligus kita baca tafsirnya. Nah, ayat ke-37 ini merupakan respon dari temannya yang muslim itu terhadap kata-kata sombong yang diucapkan oleh temannya tadi. Ya. Nah, ada hal yang menarik ya dari dari sikap yang mukmin ini. Ya, nanti kita lihat bagaimana dia meresponnya. Ya, kawannya berkata kepadanya, sedang dia menanggapinya. Ya, apa kata kawannya yang muslim itu? Apakah kamu kafir kepada yang menciptakanmu dari tanah? Jadi itu menunjukkan keheranannya. Dia heran dengan temannya ini. Kenapa sampai berani mengucapkan itu? Jadi heran dia dengan kata-kata temannya tadi. Sehingga dia bilang, apakah engkau tak percaya kepada Tuhan yang menciptakanmu, ya, dari tanah? Ya, dari tanah itu maksudnya bukan dia ya, nenek moyang kita, Nabi Adam lah ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian kemudian dari setetes air mani, artinya keturunannya lah setelah itu ya. Bagaimanapun itu juga bersumber dari makanan tumbuhan yang tumbuh dari tanah juga ya. Lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Artinya kawannya ini mengingatkan ya, jangan sombong begitulah ya, aneh sekali. Jangan kau sampai mengkufuri nikmat Allah, apalagi sampai meragukan hari kiamat. Padahal proses kejadianmu sendiri itu adalah yang tak perlu diragukan lagi. Jadi temannya ini ingin mengingatkan kembali kepada teman yang sombong tadi. Ingatlah asal kejadian kita. Kita kan dulu diciptakan dari tanah, dari setetes air yang lemah, kemudian menjadikan kita sebagai orang yang sempurna seperti sekarang. Jadi bagaimana mungkin engkau bisa mengkufuri itu gitu, dengan melakukan dengan bersikap sombong. Jadi temannya itu mengingatkan seperti itu. Ya. Kemudian ayat ke-38. Tetapi aku dialah ya Allah yang mencipta Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan dengan Tuhanku sesuatu apapun. Jadi artinya kalimat tetapi itu menunjukkan kebalikan sikapnya lah ya, kebalikan dari sikap. Jadi kalau orang itu tadi kufur terhadap kejadiannya dari sejarah kejadiannya, proses kejadiannya sehingga dia tak percaya kepada Allah, maka temannya yang muslim ini berkata, aku bedalah denganmu. Ya, kenapa? Aku percaya dialah Allah, ya, lakinnahu Allahu rabbi.
Dialah Allah sebagai Tuhanku. Ya, Tuhan yang menciptakan, ya, memelihara, menganugerahkan seluruh kebaikan kepada aku dan seluruh makhluk lah, ya. Hanya Dia yang kusembah, hanya Allah lah yang kita sembah. Kemudian temannya itu berkata, dan aku tidak mempersekutukan dengan Tuhanku sesuatu apapun. Jadi temannya ini menasihati, ya, menasihati yang kafir tadi, janganlah sampai lupa dengan asal usulnya. Ya, kesombongan itu selalu karena tidak sadar dengan asal usul seseorang. Ya, dia tidak sadar. Orang yang sombong dengan kekayaannya boleh jadi dulu asal usulnya adalah orang yang susah, orang yang miskin, begitu ya. Lalu kemudian dia sombong, kenapa? Mungkin dia lupa dulunya bagaimana. Ya, begitu juga lah hal-hal lain. Maka di dalam kita mau mengingatkan kesombongan itu, salah satunya adalah dengan mengingatkan dia kepada asal usulnya, ya. Nah, mari kita lihat kalimat kata yuhawiruhu, ya. Kata yuhawiruhu diulang lagi oleh ayat ini. Bentar kita lihat ya. Nah, ayat 37 ini ada yuhawiruhu. Ya, yuhawiruhu sekali. Kemudian sebelumnya itu sudah ada kalimat yuhawiruhu itu. Ya, yuhawiruhu di ayat ke-34. Ya, yuhawiruhu. Yuhawiruhu itu diulang sampai 2 kali, ayat 34 dan 37, ya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa yang mukmin itu, kata-kata yuhawiruhu itu artinya berbincang-bincang, ya, ngobrol lah, bercakap-cakap, bahwa yang mukmin, teman yang dianggap yang tidak punya harta, dan teman sedang berbincang dengan yang punya harta, walaupun orang yang punya harta itu, orang kaya itu, terus membanggakan kekayaannya di hadapan orang mukmin itu, dia tidak menunjukkan kesan responnya tetap baik gitu. Ya, seperti yang saya singgung tadi, biasanya kita tidak nyaman dengan orang yang senang sekali membanggakan dirinya di depan kita gitu. Ya, itu normal lah, ya. Ibu-ibu kalau misalnya berjalan dengan temannya kondangan, lalu sepanjang jalan kondangan itu teman kita membanggakan kalungnya, perhiasannya, kan lama-lama jenuh juga gitu ya. Jadi bosan juga kita mendengarkannya, ya enggak? Jadi sepanjang kita di pesta itu, di gedung itu, yang dibanggakannya perhiasannya, tasnya, dan macam-macam lah. Dan itu bajunya gitu ya, dan itu membuat kita nggak nyaman bersama dia. Tapi orang ini tidak. Ya, dilihat dari kata yuhawiruhu. Ini yang memang susah kita memiliki sikap begini. Jadi orang yang mukmin ini, yang tidak punya harta ini, dia tak terpengaruh dengan keangkuhan temannya itu. Dia tetap memberikan respon dengan cara yang baik. Jadi kalau kita mungkin langsung kesal, kalau ini orang tidak gitu. Justru dia tetap mengingatkan temannya, ya, tetap mengingatkan temannya, lalu, dan itu bisa terjadi karena memang betul-betul saleh lah, ya. Jadi kesalehan kita itu pertama mungkin tidak sombong, lalu kalau mau lebih meningkat lagi, ya, dalam hal ini, kalau mau lebih meningkat lagi tingkat kesalehannya adalah ketika ada orang sombong, kita tetap tenang saja, ya, tidak mempengaruhi diri. Ya, tidak terpengaruh dengan kesombongannya. Artinya ya kita biasa aja dan tetap bersikap baik. Nah, itu berarti menunjukkan kesolehan kita sudah di atas rata-rata gitu ya. Kalau kita tidak nyaman dengan kesombongan, lalu kita menghindar, membencinya, itu masih normal itu ya. Artinya kita tak suka sikap itu. Nah, tapi yang lebih baik lagi, ketidaksukaan itu tidak terlihat, tapi justru yang terlihat adalah kita tetap bersikap baik dan memberikan nasihat. Nah, itulah yang terjadi pada ayat ini. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa orang sombong itu memang perlu mengingat atau diingatkan asal usul dari dirinya. Ya, ada orang yang dendam dengan masa lalunya gitu. Mungkin masa lalunya susah, jadi sekarang begitu dia senang, dia betul-betul nikmati kesenangan itu. Seolah-olah dia lupa bahwa dia dulu susah gitu. Sehingga melihat orang susah, dia nggak punya kesan apa-apa. Nah, itu menunjukkan dia dendam dengan kesusahannya. Jadi janganlah kita seperti itu barangkali ya. Ada orang-orang yang dendam dengan masa lalunya yang sakit atau yang menyakitkan. Sehingga kurang empatinya ketika melihat orang yang sedang menderita. Kenapa? Karena dia merasa dia pun dulu menderita. Ya, kenapa sekarang enak banget dia kalau saya. Nah, itu menunjukkan dia dendam.
Dan itu sikap-sikap yang menunjukkan orang-orang yang tidak ingat asal-usulnya. Dan itulah yang terjadi pada orang ini. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. 39:41. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Baik, apa artinya? Mari kita lihat selanjutnya. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sekiranya engkau melihat aku lebih sedikit darimu dalam harta dan anak. Jadi temannya tadi kemudian memberikan nasihat selanjutnya. Setelah diingatkan asal-usulnya, kemudian diingatkan lagi tentang bagaimana menyikapi nikmat Allah. Ya, jadi bagaimana caranya seseorang ketika mendapatkan nikmat Allah. Apa kata temannya kepada yang punya kebun tadi? Tadi waktu kita masuk ke kebun itu, kenapa kau tak mengucapkan Masya Allah? La quwata illa billah. Artinya, Masya Allah itu sungguh atas kehendak Allah. Semua ini terwujud. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali apapun dimanapun termasuk kepemilikan kebun-kebun ini ya kecuali atas pertolongan Allah. Jadi sekiranya engkau ya maksud engkau ini adalah yang kafir tadi, sekiranya engkau menganggap aku lebih sedikit memiliki harta dan anak, artinya dia tidak merasa problem lah ya, tak apalah kalau kau anggap aku miskin gitu. Tidak mengapalah kau anggap aku tak punya harta, ya sedikit harta, sedikit orang yang membantu dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena semua itu kembali kepada kebijaksanaan Allah, ya untuk memberikan apapun kepada siapapun. Nah, ini satu sikap yang perlu kita miliki ya dari seseorang ketika dia melihat apa yang ada telah dimiliki oleh orang lain. Walaupun tidak secara langsung mungkin akan ada rasa iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kalau kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu, apa yang didapatkan itu semata-mata karunia Allah, tentu kita akan merasa nyaman dengan apa yang sudah kita miliki. Ya. Jadi kalau salah satu pesannya begini, salah satu yang sering membuat kita tidak nyaman atau gelisah adalah ketika kita selalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Gitu. Itu yang membuat kita nggak nyaman. Gitu. Jadi orang ini ketika diceritakan oleh temannya dia punya harta segala macam, dia merasa tenang gitu. Dia merasa tenang, tidak merasa terganggu, bahkan dia merasa ya biasa saja karena pada dasarnya Allah itu semua karunia Allah dan Allah lah yang paling berwenang menentukan siapa dapat apa gitu. Itulah yang perlu kita miliki sikap-sikap seperti itu, ya. Jadi salah satu bentuk ketenangan itu adalah bahwa kita mengucapkan Masya Allah ketika mendapatkan nikmat, ya maka kita meyakini bahwa ini semua atas karunia Allah. Nah dengan demikian, sesombong apapun orang di hadapan kita, dengan segala kelebihan dan kekayaannya, tidak membuat kita gelisah. Gitu. Nah ya penyakit yang paling sulit itu kan kegelisahan terhadap apa yang dimiliki orang lain. Gitu. Ya, itu yang paling sulit kita menghindarkannya. Ya, jadi ketika kita gelisah, ketika orang mendapatkan macam-macam, lalu kita yang gelisah, nah itu yang paling bahaya itu penyakit begitu. Orang yang naik pangkat, kita yang naik darah. Ya, itu sesuatu yang sering yang perlu kita perbaiki lah ya sifat sikap perasaan seperti itu. Dan mukmin yang diceritakan dalam ayat ini betul-betul memiliki keimanan dan kesalihan. Ya, ketika dia meyakini bahwa apa yang dimiliki itu sejatinya adalah semata-mata karunia Allah, ya. Lalu kemudian ayat 39 dia katakan,
mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu. Artinya ketika ada seseorang yang membanggakan kekayaannya di hadapan kita, ya kita boleh berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasih yang sama atau yang lebih baik daripada itu. Ya, tapi jangan langsung diucapkan ke orang itu, nanti provokasi jadinya. Ya, jadi ribut gitu ya. Dan dia mengirimkan bencana dari langit hingga ia menjadi tanah yang licin. Maksudnya siapa tahu lah kira-kira ya, siapa tahu begitu banyak kekayaan yang kau miliki nanti bisa hilang ya. Ketika ada bencana, ketika macam-macam yang terjadi kan bisa hilang saja begitu saja gitu ya, sehingga akan musnah. Ya, itu artinya bukan berarti orang ini mendoakan saudaranya yang punya harta banyak supaya menderita, melarat, tidak. Ya, mengingatkan, hati-hati ya. Boleh jadi nanti Allah kasih kepadaku yang lebih baik, sedangkan engkau dimusnahkan oleh Allah. Jadi janganlah sombong, itu maksudnya. Bukan berarti kita boleh mendoakan orang melarat gitu ya. Karena mentang-mentang dia sombong, kita doakan dia, mudah-mudahan kau melarat, gitu. Tidak boleh. Ya, tak boleh, bukan begitu maksudnya. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita, pertama ketika kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini, kita boleh berdoa. Semoga kita bisa diberikan Allah nikmat yang lebih baik dari yang sekarang, ya. Lalu kemudian kalau kita memang mau mengingatkan orang itu, ingatkanlah bahwa ini sebentar saja kalau Allah mau bisa musnah. Gitu. Jadi jangan sombong. Nah, kemudian ayat yang ke-40 melanjutkan apa yang bakal terjadi. Ya bisa saja nanti terjadi airnya surut ke dalam tanah dan maka sekali-sekali tidak akan menemukannya lagi. Maksud surut itu artinya tak bisa lagi ada air yang mengalir sehingga kebun itu menjadi mati, ya tidak menghasilkan dan tidak lagi bisa ditemukannya lagi dalam arti diupayakannya pun mati-matian tetap saja tidak bisa menghasilkan air untuk mengaliri kebunnya sehingga kebunnya musnah. Nah, inilah beberapa hal yang diingatkan oleh temannya itu kepada orang tadi supaya dia sadarlah ya bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya adalah karunia Allah. Sehingga dia tidak boleh tidak boleh sombong dengan apa yang dimilikinya. Nah, Bapak Ibu para jamaah sekalian, saya ingin mengulas sedikit makna Masya Allah di sini. Ya, Masya Allah di sini dalam kajian-kajian tafsir itu setidaknya ada 3 pendapat, ada 3 makna. Ya, ada 3 makna sebetulnya saling terkait satu sama lain. Tapi ini memang menjadi perbincangan. Yang pertama bahwa Masya Allah itu maksudnya adalah bahwa segala persoalan adalah atas kehendak Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian Masya Allah itu artinya apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kemudian yang ketiga, kebun itu kalau dalam kaitannya dengan kisah ini, maksudnya itu adalah kebun itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah untuk diberikannya kepadaku. Nah, ini makna yang ada di dalam Masya Allah ini. Cuman yang selalu menjadi perdebatan atau diskusi tentang Masya Allah ini ketika dihubungkan dengan Subhanallah ya. Ada sering kita temukan beberapa tulisan atau postingan-postingan yang menganggap bahwa kaum muslimin sering sekali menggunakan istilah Subhanallah dan Masya Allah ini terbalik, dia bilang. Ya, terbaliknya dalam hal apa? Dalam hal penggunaannya. Nah, yang kita baca itu bahwa Subhanallah itu untuk sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk, sementara Masya Allah itu untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang merupakan karunia Allah. Nah, ayat yang digunakan dasarnya adalah ayat ini. Ya. Dari ayat ini, ya, ayat ke-39 ini, ya, di sini dikatakan bahwa ketika 2 orang tadi masuk ke kebun, kenapa kau mengatakan Masya Allah la quwata illa billah? Artinya ini kan nikmat Allah. Jadi lalu diambil kesimpulan bahwa kalau untuk sesuatu yang baik, maka ucapkanlah Masya Allah. Nah, padahal dalam keseharian kita katanya kita selalu untuk yang baik Subhanallah, yang tak baik Masya Allah. Nah, ini yang menjadi problem. Sebetulnya